Selamat malam, selamat datang teman-teman semuanya. Perkenalkan, kami host dari program Real or Fixed. Di program ini kami akan menceritakan berbagai cerita horor yang tentu saja menegangkan. Dan kami juga akan menentukan apakah cerita ini adalah kisah nyata atau kisah fiktif. So teman-teman semuanya, siapkan hati kalian, duduk dengan nyaman, dan Dengarkan. Namaku Suryo. Aku memiliki sebuah kisah mistis yang tak terlupakan seumur hidup. Kisah itu terjadi saat aku berusia 22 tahun. Aku terlahir di tanah Jawa, namun aku menghabiskan masa kecil hingga pendidikan SMU di wilayah Sumatera. Selepas SMU, aku memutuskan untuk melanjutkan jenjang pendidikan di tanah kelahiranku di wilayah Jawa, yaitu Solo. Walaupun aku memiliki darah asli suku Jawa, tetapi kenyataannya aku tidak begitu memiliki pemahaman tentang budaya dan adat istiadat nenek moyangku. Suatu hari, Pak Deku yaitu kakek dari ibuku akan mengadakan hajatan ngunduh mantu anak tertuanya. Untuk keperluan itu, aku harus menginap di tempat saudara sepupu di wilayah Magetan, Jawa Timur. Hal ini biasa bagi kami jika ada kerabat yang hendak mengadakan hajatan. Maka kami akan membantunya, mulai dari persiapan hingga acara usai. Sifat gotong royong yang begitu lekat mendarah daging merupakan warisan leluhur yang masih berlangsung hingga saat ini. Awalnya aku berencana berangkat menuju ke wilayah Cemoro Sewu dengan mengendarai mobil bersama orang tua dan kerabat yang lain. Sayangnya, jam kuliah hari itu begitu padat, sehingga aku memutuskan untuk berangkat seorang diri menyusul rombongan lainnya yang terlebih dahulu berangkat. Aku mengendarai sepeda motor seorang diri menyusuri jalan berbukit selama kurang lebih 2 jam. Menjelang maghrib, aku tiba di Cemoro Sewu. Konyolnya, mendekati gerbang pintu Cemoro Sewu, aku justru merasa ingin buang air kecil. Akan tetapi, karena tidak menemukan kamar mandi, aku pun terpaksa buang air kecil di tepi jalan, di balik pohon rindang yang tinggi. Setelah selesai melepaskan hajat, akhirnya aku melanjutkan lagi perjalanan. Lo nyadar sesuatu nggak? aneh-aneh. Karena apa ya? Udah ada red flag nih, tanda-tanda. Tanda sih. Dia buang air kecil di pinggir jalan. Ya kayak tiba-tiba lu lagi jalan sendiri. Terus lo buang air kecil Sebenarnya sendirian. hal yang biasa, cuman kalau menurut itu iya sih. Iya kan? Namun, entah apa yang terjadi selama hampir 1 jam berkendara, aku seperti berputar-putar pada tempat yang sama. Kepanikan mulai melandaku karena hari mulai gelap dan di jalur ini tidak ada pengendara lain yang lalu lalang. Sepi terasa mencekam. Dari ketinggian jalan yang kulewati, aku bisa melihat kota lain yang diterangi lampu berkedip indah di bawah sana. Setelah berputar-putar beberapa kali, aku merasa lelah dan frustrasi. Kemudian memutuskan untuk berhenti di sebuah rumah kayu milik warga yang sudah tak berpenghuni sambil menunggu barangkali akan ada pengendara lain yang melintas. Kok dia berani ya? Karena lelah mungkin dia jadi. Iya sih, capek sih. Singgah sebentar. Rasa letih dan lelah membuatku kantuk menghinggapiku. Berbantal, ransel, dan jaket seadanya, aku baringkan badan pada dipan bambu rumah kosong. Aku tak tahu berapa lama tertidur. Tiba-tiba gendang telingaku mendengar suara bising orang-orang yang berseliweran. Aku langsung terbangun membuka mata. Tempat ini begitu ramai dengan anak-anak. Bocah-bocah kecil berlarian dan beberapa orang dewasa sibuk tawar-menawar barang dagangan. Seperti layaknya di pasar. Aku senang karena tak lagi kesepian. Aku bangkit dan berjalan mengelilingi pasar tradisional tersebut. Jadi, kalau lo di posisi dia, lo senang atau takut? Kalau posisi dia, posisinya kan dia kayak lelah dan ngantuk kan, dan berharap bahwa akan ada yang orang lain gitu kan selagi dia sendiri.
Mungkin kalau menurut dia itu kayak masuk akal aja sih, masuk aja karena dia nggak mungkin pikir kayak Iya sih, karena baru bangun tidur juga sih Iya, ya. baru bangun tidur, kondisinya juga nggak ada yang aneh, kayak orang biasa aja, lingkungan yang biasa. Aneka macam jajanan dan kebutuhan dijual di sini. Penciumanku mengendus aroma lezat sebuah masakan. Aku berjalan terus mencari sumber bau yang membuat perutku mendadak lapar. Sate, sate, sate. Teriak perempuan separuh baya menawarkan dagangannya pada orang yang lalu lalang. Maaf Bude, beli satenya ya, makan di sini, kata Suryo. Aneh, perempuan penjual sate itu seolah acuh. Dia terus berteriak lantang menawarkan satenya. Sepertinya dia mengalami masalah pada pendengarannya. Aku coba sekali lagi sambil mencolek bahunya. Colek dah tuh. Bude, beli, sambil colek. Suasana tiba-tiba menjadi hening. Suasana yang tadinya riuh mendadak senyap. Mereka sejenak tak beraktivitas. Semua mata menatap ke arahku. Kebingungan melandaku. Ada apa denganku? Apa aku salah dalam berkata-kata? Tak membutuhkan waktu yang lama, keadaan kembali seperti semula, ramai dan riuh selayaknya sebuah pasar. Nak, kalau lewat daerah sini harus salam. Sudah, ini makan dulu, nggak usah bayar. Kalau belum sampai tujuanmu, jangan noleh ke belakang ya. Jangan noleh ke belakang, kata perempuan penjual sate tadi sambil memberikan sebungkus sate untuk aku makan. Anehnya, perempuan itu juga menolak lembaran uang yang aku berikan sebagai mahar sate yang aku terima. Merasa sudah mendapatkan apa yang aku inginkan, aku langsung pergi dari tempat itu dan mulai melahap sate. Setelah selesai makan, aku beranjak melanjutkan perjalananku. Namun aku terus mengulangi kata-kata perempuan penjual sate tadi. Kalau belum sampai, jangan menoleh ke belakang. Semakin kata-kata itu aku ulangi, semakin perkataan itu mengusikku. Memunculkan sensasi rasa penasaran pada diriku. Yang menjadikan aku ingin menoleh ke belakang pada lokasi pasar yang baru aku tinggalkan. Akhirnya aku nekat melanggar larangan itu dan menoleh ke belakang. Aku kaget tak terkira pemandangan aneh menyulut bulu kudukku berdiri seketika. Ternyata terdapat puluhan makhluk dengan wujud menyeramkan memenuhi tempat itu. Aku ketakutan setengah mati. Kakiku lemas, meski begitu, aku coba lari sekuat tenaga, tetapi kakiku tak bergerak seinci pun. Dia ngelok tuh di situ, nggak bisa gerak. Mungkin karena panik kali ya? Mungkin bisa gara-gara panik tuh. tuh. Pasar pas dia lihat lagi udah beda isinya. Juga ngebayangin sih. Aku mendekap mulutku karena tiba-tiba aku merasakan sesuatu bergerak lembut di dalam mulutku. Rasa mual yang hebat melanda, perutku rasa diaduk-aduk, mulutku terasa penuh dengan sesuatu yang bergerak-gerak. Kemudian aku berhenti memuntahkan isi makanan yang baru saja aku santap. Kulepaskan dekapan tangan di mulutku, seketika isi dari mulutku keluar semua. Ternyata belatung-belatung menjijikan yang keluar dari mulutku dan terjatuh di tanah. Belatung itu bergerak-gerak dalam kubangan air liurku. Aku membersihkan sisa-sisa belatung di mulutku dan memuntahkannya berkali-kali. Aduh, bersihinnya gimana coba? Belatung dalam mulut. Nah itu dia, nyangkut gak? Aduh. Saat aku melihat bungkusan daun pisang yang berisi sate tadi ternyata telah berubah menjadi belatung dan daging busuk, lembek dan menghitam. Aku terpanjat menyaksikan semua pemandangan ini. Berarti yang tadi aku makan bukan sate, tapi belatung. Bayangin aja makan belatung sebanyak itu. Rumah Pak Aryo kini kembali seperti semula. Tidak terlalu ramai seperti 2 hari lalu saat acara ngunduh mantu berlangsung. Ini kita shift latar. Terlihat beberapa tetangga yang membantu Pak Aryo membereskan peralatan
dan perlengkapan sisa-sisa hajatan. Oh, tar dulu. Ini berarti dia kondisi di Ini di rumah hajatan Pak Aryo. Oh, di rumah yang tujuannya itu ya? Iya. Oh, yang udah ada acara itu. Betul. Oke, oke. Sementara itu di dalam rumah Pak Aryo, keluarga besar mereka sedang berkumpul. Di sampingnya, Ayah Suryo, Pak Iwan berusaha menghibur Bu Asi agar beliau tidak panik karena menunggu kedatangan anaknya. Pak, Suryo sudah 4 hari berangkat ke sini kok belum sampai juga. HP-nya mati, nggak bisa dihubungi. Aku takut terjadi sesuatu dengan Suryo, Pak. Gitu, kata Bu Asih. Kita kembali lagi ke Suryo. Suryo, kemarilah, ikut denganku. Aku akan menunjukkan jalan pulang padamu, ujar sosok kakek tua yang tiba-tiba sudah berada di samping Suryo yang lemas kehabisan tenaga. Ingat Suryo, saat berjalan pulang jangan sekali-sekali menoleh ke belakang. Apapun yang kamu dengar, apapun yang kamu lihat, dan apapun yang kamu rasakan, abaikan. Suryo langsung menjawab, kakek siapa? Pasti. Sang kakek hanya tersenyum tanpa menjawab sepatah kata pun pertanyaan Suryo. Sembari menepuk pundak Suryo, kakek tersebut membantu Suryo untuk berdiri. Suryo mengikuti langkah kakek yang walaupun usia telah lanjut, namun masih terlihat gagah saat berjalan. Malam semakin pekat, di samping kanan kiri jalan yang mereka dipenuhi pohon-pohon yang tinggi dan rimbun. Suara binatang liar terkadang sesekali muncul, menimbulkan aura mistis yang membuatku merinding tiada berkesudahan. Muncul juga suara cekikan di antara rerimbunan pepohonan. Saat aku menoleh ke samping, kulihat sosok kuntilanak duduk di atas pohon sambil tertawa cekikikan. Lututku terasa tak bertulang, serasa tak sanggup untuk meneruskan langkahku. Lemes banget sih ngeliat gitu sih. Lihat kuntilanak loh. Tiba-tiba suara langsung gitu. Ingat Suryo, apapun yang terjadi jangan menoleh ke belakang, terus berjalan, abaikan semuanya. Iya kek, jawab Suryo terbata-bata. Tiba-tiba Suryo merasakan pundaknya ditepuk oleh seseorang. Tangan yang menepuknya terasa dingin, sedingin es. Cukup lama tangan itu mencengkram pundak Suryo. Walau ketakutan, setengah mati, Suryo bertahan dan untuk tidak menoleh sesuai pesan si kakek. Angin kencang berhembus dari arah belakang Suryo, membuat Suryo sedikit terhuyung ke depan. Suara langkah kaki mengikuti langkah Suryo. Suryo. Seseorang memanggil Suryo diiringi dengan nafas yang tak beraturan. Mirip ya? Kayak rintihan. Spontan Suryo menoleh ke belakang. Suryo terkejut dan berteriak saat dia menoleh. Dia melihat seorang laki-laki yang berjalan tanpa kepala. Sementara tangannya yang sebelah kiri seperti menenteng sesuatu. Di tengah ketakutannya Suryo mengamati benda yang ditenteng laki-laki itu. Saat dia melihat dengan seksama, ternyata benda itu adalah kepala manusia. Sekilas saat dia beradu pandang dengan mata kepala manusia itu, matanya memerah dan tiba-tiba senyum seramnya muncul saat menatap Suryo. Creepy banget senyum-senyum gitu tuh. Makanya Suryo berteriak sekuat tenaga. Saat ia mencari kakek yang menuntutnya, kakek itu sudah tak terlihat lagi, udah hilang kakeknya. Suara itu memanggilnya tiada henti. Deru angin kencang disertai kelebatan sosok-sosok menyeramkan berputar mengelilinginya. Seketika Suryo terjatuh. Pandangannya menjadi gelap gulita, sunyi dan senyap. Permisi, benarkah ini rumah Suryo, putra Bapak Iwan? Beberapa petugas kepolisian sudah berdiri di depan pintu rumah keluarga Suryo. Oh, ini udah di rumah Suryo? Iya, balik ke rumah Suryo lagi. Benar, Pak Suryo. Pak, Suryo anak kami. Dia sudah 2 minggu pergi dari rumah. Kami takut terjadi apa-apa dengannya. Maaf Pak Iwan, kami ingin memberitahu berita tentang Suryo. Anak Bapak sudah ditemukan di sebuah jurang. Alhamdulillah, anak Bapak sudah bisa kami evakuasi. Sekarang Suryo berada di rumah sakit, kondisinya memprihatinkan. Berdoa saja Suryo bisa selamat. Ternyata
Hah. Pak Iwan dan Bu Asih menuju rumah sakit tempat Suryo dirawat. Hanya saja setibanya di rumah sakit, Suryo terlihat linglung tak mengenali mereka. Butuh waktu 2 bulan mengobati Suryo ke orang pintar, hingga Suryo bisa pulih seperti sedia kala. Selesai. Habis. Wah gantung juga sih abis ya. Hmm. Gila itu cerita yang menurut gua ini juga ya. Apa tuh? Menurut lo gimana? Survive banget sih sebenarnya. Kayak survival story banget ya? Iya, tapi di sampingnya nggak hanya survival gitu, tapi spiritual loh. Iya sih. Survive. Yang gue nggak habis pikir tuh 2 minggu. Kalau gitu dia 2 minggu hilangnya. Padahal di ceritanya tuh cuman semalam kan dia tidur. Dia ketiduran, bangun, terus udah kan semalam kan. Bahkan sampai semalam dia nyangkanya kan bangun, iya kan? makan terus disuruh. Iya, terus langsung kabur tuh. Tapi makanya, kata polisinya tadi tuh 2 minggu. Bayangin aja 2 minggu di jurang. Dan di jurang kan. Gimana coba padahal cara posisi dia berhenti di pinggir jalan, ada rumah. Kok bisa jauh banget gitu jalannya? Itu dia pengalaman spiritual sih. Iya sih. Jadi menurut lo nih dari yang lo denger, yang cerita yang gue bacain, sama tadi abis ngobrol-ngobrol dikit tentang ceritanya, menurut lo nih cerita ini nyata atau fiktif? Menurut gue ya, kalau dari gue dengar ceritanya sih, bagi gue ini 80% nyata, 20% fiktif. 20%-nya apa? Yang gue bilang fiktif itu adalah yang janggal ya. Ini hal yang janggal. Pertama adalah motor. Dia kan di sana naik motor. Iya. Motornya nggak ditemuin. Iya. Posisinya tuh dia katanya naik motor, tapi pas dia kabur jalan kaki gitu kan. Entah dia ketakutan atau gimana. Dan posisi. Oh iya, kenapa nggak naik motor ya? Iya kan? Bener nggak sih? Iya sih. Lu punya motor, kamu pernah naik motor. Dan kondisi rumahnya yang bingung tuh, kenapa? Tadi ada rumah di pinggir jalan gitu kan. Apakah rumah itu jauh atau rumah itu dekat? Nggak logis aja dia parkir motor tiba-tiba di rumah. Tapi itu sih yang menurut gue janggal. Tapi kan nggak tahu pengalaman. Iya, beda-beda ya orang ya. Iya, mungkin di itu kondisi dia saat itu masuk ke dunia lain di bawah dunia kan gitu. Itu sih. Orang pasti beda-beda. Tapi mungkin ya emang itu pengalaman dia. Kalau menurut lu gimana? Kalau menurut gua apa ya? Susah juga sih. Kayak kalau dipikir dari logika, ini bisa jadi nyata dia berhalusinasi, bisa jadi kan? Karena dia ngerasa mungkin kelelahan, terus dia ngerasa dikejar, jadinya dia lari terus jatuh ke jurang, gitu. Jadi gue mikirnya sih ini real aja sih, karena juga ditambah lagi emang biasanya di daerah hutan, di daerah yang istilahnya terpencil emang suka ada kejadian seperti ini kan, banyak banget cerita yang kayak gini, kayak orang hilang satu malam ternyata 2 minggu dicariin gitu. Iya kan, makanya. Iya gue mikirnya ini real aja sih. Iya sih, kayak gitu. Tapi meta cerita sih kayak udah biasa gitu kan. Iya, biasa aja sih. Udah banyak. Sih. Cuman yang bikin aneh juga, pas dia mampir ke rumah itu gitu kan, pas dia bangun kan langsung kayak pasar rame gitu. Harusnya dia nyadar gitu kayak. Mungkin juga gini, ya harusnya dia nyadar, tapi ada menurut gua lain ya, apakah dia lagi naik motor itu nggak berhenti? Mungkin nggak berhenti, tapi dia udah jatuh ke jurang. Oh jadi dia ini semua tuh emang ada di pala dia doang? Iya, benar halusinasi, tapi posisi dia tuh emang saat udah jatuh. Oh bisa jadi ya? Iya nggak sih? Jadi pas dia nabrak tuh emang udah das. Ya udah nggak sadar. Gitu juga, gitu. Oke. Itu sih kita nggak ada yang tahu sih. Menarik sih teori dia sih. Jadi udah nih cerita kali ini selesai. Buat kalian yang nonton bisa banget ceritain. Menurut kalian tuh kenapa cerita ini real atau fiktif? Iya. Kalian bisa juga jelasin kenapa sih ini real atau fiktif, dan jelasin di komentar bawah. Buat teman-teman semuanya boleh langsung back ceritanya. Kalau bagi kalian ini tadi kan nyata kayak gue sama temen gue, kenapa lu bilang nyata dan kenapa lu bilang ini fiktif gitu ya. Teman semuanya boleh banget nonton dari awal sampai akhir, dan mungkin video ini sampai saat ini. Video kali ini cukup sampai di sini. Nantikan cerita-cerita di Real on Fik selanjutnya di video lainnya. Sekian dari kami. Selamat malam.